minta uang itu buat apa, saya juga nggak tahu. Katanya buat tutup lubang, gali lubang. Buka sini, nutup yang di sini. Buka di situ, tutup yang di sini. Memang kehidupan. Cuman itu doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Seperti biasa ya, hari ini adalah hari libur dan saya ketemu sama teman lama. Sekarang baru ketemu sudah lama. Ya sudah lama. Baru ketemu lagi. Bener. Dulunya mbaknya ini tinggalnya satu blok dengan saya. Saya pindah. Sekarang baru ketemu lagi sama mbaknya. Iya. Dan mbaknya ini mau sharing tentang kehidupan mbaknya yang sebenarnya ya. Gimana mbak ceritanya itu? Kok bisa sampai suaminya menggadaikan rumah, terus sampai harus membayar setoran sebesar itu? Ceritanya itu mbak, suaminya itu punya usaha apa? Usaha apa yang dulunya? Apa ya? Kayak semacam apa motor gitu, apa namanya ya? Apa ini kayak jual motor, dapat imbalan dari orang gitu. Gimana sih saya juga? Oh yo kayak gitu, kayak ini apa? Dealer ya? Oh dealer atau yang itu yang suka beli motor, jual motor, jual motor ya, itu. Semacam itu, tapi itu apanya? Suratnya itu loh, bukan motornya mbak. Oh penggadean? Ya penggadean, kan kalau motor setiap bulannya harus. Iya harus setor. Semakin ada bunganya juga. Kalau nggak bisa bayar bunga, ya semakin banyak bunganya, semakin membunuh. Iya. Jadi ini gini ya teman-teman. Mbaknya ini di sini harus menanggung beban yang begitu besar karena ulah suami ya, kasihan banget. Mbaknya lebih di sini cuma buat bayar setor untuk ambil balik rumah yang suami saya gadaikan. Ayo. Sekarang 2 tahun lebih juga belum selesai. Ya Allah. Masih ada 4 bulan atau 5 bulan lagi mesti saya ambil balik. Ya Allah, kasihan ya. Jadi saya nggak bisa apa-apa, cuman nggak pernah beli apa-apa. Di sini cuman begitu. Tapi ini setorannya masih berapa lama lagi? Mungkin 3 bulan, 4 bulan sudah selesai. Ya. Tapi itu 2 tahun lebih loh, hampir 3 tahun saya selesaikan. Rumahnya mungkin ya 200 juta lebih lah. Ya Allah. Begitulah ya teman-teman. Kalau kita minjem uang di rentenir itu jangan sampai pinjem. Walaupun kita begitu butuh ya. Karena saya sudah mengalami kan. Jangan sampai utang di rentenir. Ya betul. Karena mending kita susah. Itu bunganya saya udah alamin sendiri. Semakin banyak. Kalau nggak bisa bayar, bunganya semakin banyak. Benar banget ya Mbak. Iya, ya Allah. Ya semoga saja cepat dilunasi dan jangan diulangi lagi ngomong sama suaminya, jangan sampai hutang-hutang yang rentenir. Cuma saya pesennya sama kalian semua yang denger kita ini, seberapa butuh uang, jangan sampai pinjem di rentenir. Saya mohon jangan sampai. Ya. Jangan. Mending kita sengsara lah, nggak makan sehari itu. Nggak apa-apa ya, daripada yang penting jangan sampai pinjam sama rentenir. Ya itu sama dengan uang yang berbunga itu loh Mbak. Iya. Bunganya itu bisa mematikan kita. Ya di sini pun juga ada loh Mbak, di Singapura pun teman kita sendiri yang Mbak siapa itu? Saya lupa namanya. Pokoknya yang Mbaknya gendut itu dulu juga pinjam rentenir. Terus dianya nggak bisa bayar, akhirnya di blacklist sama majikannya. Iya karena di Indonesia. Oh di Indonesia. Ya, sama di mana-mana sama yang namanya pinjem rentenir itu bunganya. Yo. Daripada misalnya kita nggak makan enak ya, mending kita makan seadanya, yang penting jangan utang lah kalau saya begitu. Bener. Ngikutin model gitu tapi utang. Daripada kita hidupnya bergaya tapi utang, tapi gaya dari utang, dari hasil utangan kan juga nggak ini ya Mbak ya. Mending ya duit sendiri biarpun sedikit biar aman ya. Mending duit sendiri. Bener. Nggak apa-apa lah, yang penting pakai sendal jepit. Iya pakai sendal jepit nggak apa-apa, jangan model yang gaya trendy tapi modal dari hutangan, dari rentenir sangat mematikan kayak gitu ya Mbak ya. Tapi ini sekarang ya saya ya hidup ya di jalan bikin happy aja karena saya
mau lihat saya sedih di sini, Iya. di luar. Saya mesti happy. Biarpun saya ya setiap bulan mesti kirim, kadang-kadang ya saya cuma Harus buat menanggung keluar setoran ya, Mbak, keluar ya? off ya, cuman buat makan doang saya, yang penting udah lah gitulah. Nggak apa-apa saya, yang penting Iya, ada Mbak. buat apa, bastap Iya. sama Makan. sudah, nggak penting, nggak beli apa-apa sudah. Iya. Yang penting Ya tapi beruntung lah Mbak karena Mbak di sini dapat majikan yang baik. ya, itu. Terus ini majikannya juga mau ngasih pinjaman duit. Ya, majikan saya sering banget saya minta, kadang minta 3 bulan gaji. Ya, alhamdulillah Mbak, alhamdulillah baik. $1.000 juga dia dikasih waktu pulang. Ya itu ada, berarti ada hikmahnya, di samping ada musibahnya Mbaknya di sini juga Ya. dapat solusinya, juga ada yang membantu ya, yang menolong. Begini, di balik kesulitan ada kemudahan. Oh, benar-benar. Begitu saya pikir, di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Benar banget Mbak Tapi dilihat dari luar saya memang happy, senang, tapi dalam hati begitu sakit. Hancur ya. Iyalah teman-teman. Sebenarnya mah Orang Mbaknya ini di sini kerja selama 2 tahun lebih, uangnya itu cuma buat setoran uang rentenir. Jadi rumahnya itu digadaikan sama suaminya, dan orang yang namanya rumah tangga itu kalau rumah itu penting kan, jadinya rumah harus diambil lagi, dan kalau rumah diambil kembali kita harus ini bayar setoran tiap bulan, dan itu totalnya hampir 200 juta. lebih 200 juta lebih. ya, karena rumah saya termasuk besar. Iya. Tapi sekarang rumahnya udah boleh ditempati lah. Boleh ditempati karena cuma sebentar lagi. Iya. Cuma 4 bulan. Ya semoga aja cepat lunas Mbak dan ngomong sama suaminya jangan diulangi lagi. Ya, suami saya sudah minta maaf, tapi kalau hati sudah sakit ya kayaknya itu nggak bisa maafin. Saya bisa maafin dia, Iya. cuman ya kalau sudah hati saya sakit gimana gitu, kayak nggak kayak dulu lagi, nggak bisa Mbak. Iya, tapi ya mau gimana lagi ya, bertahan demi anak lah Mbak. Ya itu demi anak saya bertahan, karena anak saya masih kecil-kecil, dia juga butuh seorang bapak, dan saya juga tidak mau maksudnya cari ayah baru, karena tahu sendiri kan gimana kalau sudah punya anak. Jadi saya pertahankan. Bener. Ya. Dan sekarang lihat suami lah bagaimana. Suami saya sekarang agak beda. Oh, tapi sekarang ada perubahan semenjak ada utang ini, gimana Ya, ada sifatnya? perubahan, maksudnya itu ya dia itu jaga-jaga diri, kayak usaha bener-bener gitu. Sedikit jujur, dulu nggak jujur, sekarang jujur. Ya alhamdulillah. Ya yang namanya orang hidup tuh pasti ada ujian, cobaan ya dalam rumah Tapi tangga itu. kayaknya kayaknya cobaan saya itu begitu berat sampai rumah kan itu kan Iya. berat sekali Mbak. Iya, bener banget Iya. kalau rumah sampai digadaikan terus seharga 200 juta lebih Itu itu. pun buat bayar utang doang. Gimana coba? Ya Allah, kerja Kalau di sini 5 cuma juta, 20 juta itu mending lah. Itu ratusan juta utang. Ya Allah, itu sama bank teman-teman. Ini rentenirnya itu pinjam sama bank. Waduh, kalau udah urusan sama bank itu pokoknya urusannya gede banget ya. Jadi jangan sampai ngutang rentenir kayak gitu, bisa mematikan. Benar-benar bisa mematikan ya Mbak ya. Mending kita makan seadanya daripada kita makan enak tapi ngutang. Mending kita pakai sendal jepit daripada pakai sepatu tapi ngutang. Ibaratkan kita makan sama sambal saja nggak apa-apa ya Mbak. Ya, yang penting nggak utang itu. Nggak penting nggak utang lah, nggak utang sampai yang segede itu ya Allah ya Rabbi. Itu tahu nggak? Itu kita makan cuma sedikit-sedikit nanti jadi banyak. Padahal Iyalah Mbak. nggak terasa itu apa. Namanya rentenir memang Iya, begitu. nggak terasa. Bener banget. Kita ngambil dulunya cuma ya 200.000 atau 100.000. Tahu-tahunya coba sekarang sampai 200 juta. Ya kan lama, ngambilnya kan lama, jadi anaknya semakin banyak Mbak. Kalau ngutang rentenir kayak gitu, nanti anak-anaknya semakin banyak kayak gitu. Ya kasihan banget ya teman-teman. Jadi buat teman-teman semuanya di sini, kalau bisa jangan sampai ya yang namanya ngutang-ngutang rentenir, ya Allah. Benar-benar mematikan. Bukan mematikan lagi, kalau nggak kuat ya itu stres orang itu yang kena. Ya, Iyalah. suami saya kan karena dikejar-kejar Mbak. Benar-benar. Itu bisa stres, tapi alhamdulillah ya karena saya melihat anak saya jadi kuat karena apa? Karena anak. Saya nggak melihat apa-apa.
siapa? Suami saya bunuh diri, anak saya sama siapa? Makanya kita pertahankan biar sesakit apa. Iya. Apa itu kehidupannya itu saya pertahankan. Hebat banget mbaknya ini berarti. Yalah, uang segitu banyaknya, mbaknya sendiri yang kerja ya teman-teman, suaminya. Tapi sekarang suami sudah mulai usaha lagi ya mbak? Iya, mulai usaha, mulai agak jujur. Saya cerita ini itu dulu dia nggak pernah cerita. Uang itu buat apa? Saya juga nggak tahu. Katanya buat tutup lubang, gali lubang. Buka sini tuh, tutup yang di sini. Ya. Di situ tutup yang di sini. Memang kehidupan di desa itu kayak gitu loh mbak. Kita ngutang sini ditutup terus kita gali lubang lagi, ngutang sana ditutup, iya, gali lubang kan lagi. Jangan yang ada bunganya. Yo mana ada nggak ada bunganya? Semua yang di desa, kehidupan di desa itu semuanya pasti ada bunganya toh mbak. Maksudnya kalau sama yang orang kita kenal kan bunganya kan nggak apa-apa sedikit. Tapi kalau yang di bank ya bulan itu ya harus segitu. Kalau ya nggak bisa nanti harus bulan depan nambah lagi. Ya, memang kalau di bank mah jangan diomong mbak, bener-bener pokoknya kayak gitu. Ya Allah, sungguh terlalu. Sampai 200 juta lebih. 200 juta lebih saya cuma bayar utang doang. Saya nggak bisa menikmati gaji saya sendiri. Dan saya kalau lihat gitu ya nangis itu, pokoknya nggak usah ceritakan. Kita juga sudah capek. Ya sudah capek. Nangis, capek segala galanya. Iyalah kerja di sini cuma buat bayar setoran. Saya kadang saya itu ya emosinya itu pada siapa gitu. Nggak tahu juga. Pasti nangis apa enggak? Ya nangis lah. Ya nangis ya kerja capek tapi nggak dapat hasilnya ya mbak. Ya Allah, nggak menikmati hasil. Dapat hasil. Kayak yang lain-lain coba beli inilah beli itu. Ada tambahan ya. Kayak mereka gitu. senang beli sepatu ya saya coba. Saya cuma dikasih dari majikan. Tapi ya alhamdulillah mbak, majikan baik. Coba kalau majikan di sini pelit, cerewet, wah lagi stres. Ya makanya saya bilang di balik kesulitan ada kemudahan. Saya sedang susah di sini, majikan saya baik. Kadang-kadang off day saya majikan saya juga kasih saya duit ya $20 dikasih katanya buat makan katanya. Karena saya cerita yang sebenarnya sama majikan, sama majikan saya ada masalah gini-gini saya cerita dan dia tahu. Iya. Tahu saya ada masalah. Benar. Ya alhamdulillah mbak. 3 bulan lagi lunas ya. 3-4 bulan ya, semoga aja nggak terulangi lagi. Jangan sampai diulangi lagi kejadian seperti ini ya Allah. Tapi ada loh yang bilang ya sama saya, buat apa kamu punya suami gitu, udah cerai aja biar kamu nggak nanggung hutangnya. Nah terus memang kalau sudah cerai urusan selesai. Kalau udah cerai maksudnya ya suami saya nggak bisa bayar utang, tetap kan ya gimana ya, anak saya yang jadi sasaran. Masalah juga anak saya nanti katanya bapak kamu bisa bayar utang, bapak kamu dimasukin ke penjara gini kan. Akhirnya kan anak saya juga yang kena. Iya. Saya nggak mau, katanya kenapa kamu ya, biar aja lah cerailah. Cerai biar suami yang nanggung sendiri, saya nggak bisa begitu. Anak saya, karena saya itu ada anak semua saudara saya sudah cerai saja. Ayo. Iya bener mbak. Kenapa suami kayak gitu? Kan saya mikir ya, suami saya mati, anak saya butuh bapak. Bener. Anak saya itu punya butuh seorang bapak. Saya nggak maksudnya gimana ya, nggak mau cari ayah baru tahu gitu lah. Iya. Lagian juga suami saya itu sayang sama anak, cuma dia itu salah jalan, milih salah jalan saja dan tidak jujur sama istri. Itu kesalahannya dia yang terbesar adalah tidak jujur. Karena katanya dia takut. Ya Allah. Takut sama istri. Tapi kalau sudah begitu masalahnya, ya saya sendiri siapa yang nanggung? Kan jadi urusan istri yang nanggung. Iya. Apalagi sekarang di Indonesia lagi corona, cari kerjaan susah loh mbak. Di Indonesia corona mana ada kerjaan? Banyak yang di PHK. Sekolah aja nggak masuk. Makanya saya juga. Di Indonesia sekolah belum masuk. Belum. Di tempatku belum masuk. Tempat saya anak saya masuk tapi nggak setiap hari. Jadi 1 minggu itu kadang cuma 2 kali, 3 kali. Saya lagi nunggu teman loh, makanya matanya. Oh ya nggak apa-apa. Iya. Soalnya saya takut itu temannya datang. Ya nanti pasti telepon ya Allah. Kasihan banget ya teman-teman. Yuk duduk di sini mbak boleh?
silakan duduk di sini loh Mbak. Mbak duduk sini kan enak toh Mbak. Ya begitulah teman-teman, tadi sharing dari teman saya ya, kalau mbaknya ini menanggung bayaran, menanggung setoran dari ulah sang suami ya. Suami ngutang sama bank, ngutang sama rentenir, dan bunganya itu dan anak-an itu sangatlah tinggi sekali, sangatlah banyak sekali. Nah, rumah digadaikan ya, terus tiap bulannya harus setor 5 juta, 6 juta, kayak gitu sampai harganya 200 juta lebih. Nah, astagfirullah ya, semoga saja ini bisa buat pelajaran ya buat teman-teman semuanya. Jangan sampai kita ngutang sama rentenir kayak gitu. Iyalah, jangan sampai ngutang sama rentenir, karena sangat benar-benar bisa mematikan ya Mbak ya. Ya kalau kita bisa kerja di luar negeri, coba kalau kita nggak kerja di luar negeri, terus uang dari mana Mbak? Di Indonesia. Ya makanya saya lari ke sini, sebenarnya kan nggak mau keluar negeri, anak kecil nggak mau tinggalin anak, tapi terpaksa demi anak juga. Iyalah, iyalah Mbak. Jadi mbaknya di sini benar-benar berjuang untuk menutup uang setoran ya teman-teman. Mau ambil balik rumah saya kan? Iyalah, iya ambil balik rumah. Kalau suami saya nggak bisa setor setiap bulannya, rumah saya nggak punya rumah, saya tidur di mana? Oh, benar banget. Rumah itu penting. Iya. Jadi ya semoga saja nggak terulangi lagi Mbak itu suaminya diomongin, jangan sampai ngutang sana ngutang sini tanpa izin sama istri, tanpa ngomong sama istri. Nanti kalau ada apa-apanya istri juga ya ngomong sama suami. Boleh ngutang tapi kesepakatan berdua. Benar, kan dia nggak tanpa seizin saya, dia ngutang aja. Mbaknya juga nggak tanya itu uang dapat dari mana, nggak tanya dulu. Nggak tanya, karena suami saya itu bisnisnya itu ya banyak, nggak satu aja kerjaannya. Jadi saya mau tanya ini mau dari mana, kadang-kadang dia kan beda-beda. Kalau suami saya, kalau suami kerjaan 1 bulan segitu-gitu aja kan, kalau dapat uang lebih kan tahu, mesti tanya Mbak. Oh, benar. Dari mana ini uang, karena tahu kan. Kalau suami saya enggak, dia itu banyak itunya loh. Jalan di sini, jalan carinya itu nggak satu. Jadi banyak ini ya, bisnisnya sana sini campuran. Kerjanya kemana-mana, kadang-kadang tahu-tahunya itu, kadang-kadang dia mau jadi bisnis yang lebih besar, tahu-tahunya dia utang, utangnya kan utang bank kan. Dia nggak bisa bayar, nah akhirnya utang lagi sama bank yang lain. Buat nutup yang bank yang pertama ya, yang pertama belum bisa ditutup, dia buka lagi yang ketiga. Dan yang bank yang ketiga itu buat nutup yang bank 1, bank 2. Nanti dia nggak bisa lagi buka lagi yang keempat. Dia cuma bisa buka doang, kadang nggak bisa nutup. Iya. Itu. Sedih banget ya teman-teman ceritanya. Lainnya itu ya, cuma saya sendiri loh yang kadang yang masih berat banget gitu, pokoknya rumah tangganya itu kadang-kadang saya mikir gitu. Enggak lah Mbak, ada saya juga sendiri gitu yang ya. Nanti ya semoga aja ada hikmahnya lah Mbak. Semoga lepas ini nanti bisa ngumpulin duit, terus balik ke Indonesia, udah nggak usah balik lagi ke sini, udah Mbak. Kayak gitu capek kerja di luar negeri terus ninggalin. Iya. Iyalah Mbak, tapi terpaksa kerja ke luar negeri karena ya dituntut dengan ini ya, setoran. Iyalah, kalau nggak bayar nanti rumahnya terpaksa diambil oleh pihak bank. Ya jadinya terpaksa harus kerja ke luar negeri lagi. Ya udah ya teman-teman, saya akhiri sharing dari saya tentang ceritanya, kisah nyatanya Mbak ini ya, yang sangat menyedihkan sangat. Nggak dibikin sama sekali, nggak ada bikinan yang benar-benar nyata. Ya Allah. Ini saya masih belum selesai. Apa seorang berselesai sudah 2 tahun, ini mau 3 tahun. Ya berapa bulannya selesai. Karena saya juga kan mesti ngasih ibu anak makan juga.
semoga aja mbaknya di sini tetap lancar rezekinya, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan agar bisa melunasi hutang-hutangnya ya teman-teman. Kasihan banget sama mbaknya ini. Terus semoga mbaknya bisa nabung uang, pulang ke Indonesia, kumpul dengan keluarganya, bisa bersatu dengan. Saya buru-buru bisa nabung, itu hutang sudah lulus aja, sudah lunas aja udah. Gak usah abang saya balik. Oh, Ya nggak usah bikin tabungan. enggak Kak. Sayang banget sama majikannya di sini, baik. Atau gini aja, majikannya dikasihkan ke saya. Ya, soalnya Ya, kalau ini mau, bulan 10 ini saya sudah habis. kalau saya bulan 10 tahun depan. Oh, tahun depan. Tahun lagi. Ya nggak tahu lah Mbak, tapi nggak tahu lah, lihat dulu nanti. Saya pun juga belum positif lah Mbak, juga belum positif mau nambah atau enggak. Nah kayak gitu tuh belum tahu. Iya, kan saya belum tahu. Ya, belum tahu lagi kan masih jauh ya Mbak ya. Ya udah ya teman-teman, saya akhiri vlog video saya sampai di sini. Semoga sharing saya hari ini bermanfaat buat teman-teman saya semuanya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.